Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji skripsi pada hari ini, serta Bapak dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Bapak Aang Syahdina. Perkenalkan, nama saya Iksan Tri Utama, mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AI, jurusan manajemen dengan nomor induk mahasiswa 20211211005. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penulisan skripsi saya yang berjudul Determinasi Nilai Perusahaan dari Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Baik, yang berikutnya itu agenda pembahasan yang akan saya bahas pertama yaitu terkait latar belakang. Di sini ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Kedua terkait kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Berikutnya yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan, implikasi, dan saran. Baik, yang berikutnya terkait latar belakang penelitian. Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam Theory of the Firm memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan kekayaan. Kemudian semakin tinggi kekayaan, maka potensi meningkatnya kemakmuran pemegang saham juga akan meningkat karena perusahaan memiliki dana yang dibutuhkan apabila mereka memutuskan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham. Nah, meningkatnya kemakmuran pedagang saham ini pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun untuk memastikan calon investor mendapat keuntungan atau kemakmuran dari pembagian dividen, mereka perlu menganalisis kinerja perusahaan atau kinerja keuangan yang tersaji di laporan keuangan perusahaan mereka. Nah, analisis tersebut dilakukan terhadap variabel atau rasio yang diduga memiliki atau tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Variabel dimaksud sebagaimana dalam penelitian ini, yaitu profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Jika melihat dari penelitian-penelitian terdahulu, terdapat gap antara variabel bebas, antara pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga di sini ada gap penelitian. Kemudian dapat terlihat pada tabel 1.1 tersajikan nilai rata-rata dari variabel penelitian yang didapatkan dari perusahaan sektor makanan dan minuman di BI dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat adanya fluktuasi dari nilai rata-rata variabel tersebut. Kemudian jika kita lihat profitabilitas mengalami perubahan dari awal tahun ke tahun berikutnya, maka nilai perusahaan juga akan berubah. Begitupun variabel lainnya. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, serta adanya penelitian mengenai pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian ini, saya sebagai peneliti tertarik untuk mencari tahu pengaruh dari variabel profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan baik secara parsial maupun simultan. Berikutnya adalah rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan keempat, apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama untuk membuktikan secara empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua untuk membuktikan secara empiris apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga untuk membuktikan secara empiris apakah peran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat untuk membuktikan secara empiris apakah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, manfaat penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk implementasi teori terhadap keadaan di dunia nyata, khususnya dalam implementasi dari hasil temuan penelitian ini, yaitu pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang berikutnya itu kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Grand teori yang pertama yang digunakan adalah teori keagenan atau agensi teori. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara dua pihak, yaitu pemilik yang berperan sebagai prinsipal, dalam hal ini adalah pemegang saham, dan manajemen yang berperan sebagai agen, yaitu manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua adalah trade-off teori. Teori ini menjelaskan bahwa ada struktur modal yang optimal dari suatu perusahaan yang didapatkan dari keseimbangan penggunaan utang. Yang ketiga itu pecking order teori. Perusahaan memiliki tata urutan dalam menggunakan modal, di mana perusahaan itu cenderung lebih memilih sumber pendanaan internal seperti laba ditahan untuk modalnya ketimbang daripada penggunaan dana eksternal seperti utang. Kemudian yang keempat ada bird in the hand teori, di mana investor lebih menyukai hasil yang nyata berupa dividen tunai saat ini dibandingkan janji imbal hasil dari investasi yang akan diterima di masa mendatang. Kemudian untuk teori umum yaitu ada profitabilitas, ada leverage, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Pembahasan berikutnya yaitu kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada penelitian ini, didapatkan hipotesis awal bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar yang mencerminkan hubungan antara variabel bebas dan terikat pada penelitian ini. Sehingga hipotesis penelitian peneliti yaitu yang pertama H1, profitabilitas memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. H2, leverage memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. H3, ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang H4, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Pembahasan berikutnya itu metodologi penelitian, populasi dan sampel pada penelitian ini. Yang pertama, populasinya adalah perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI tahun 2019 hingga 2023. Untuk sampelnya,
dengan menggunakan kriteria sampel didapatkan perusahaan sebanyak 18 perusahaan. Untuk jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan yang didapatkan dari perusahaan makanan dan minuman yang telah dipublikasikan dan terdaftar di BEI tahun 2019 hingga 2023. Teknik pengumpulan datanya itu studi kepustakaan dan dokumentasi. Untuk operasional variabelnya seperti yang terlihat di gambar, untuk profitabilitas digunakan rumus return on asset dengan skala pengukuran rasio. Leverage menggunakan debt to equity rasio, hasil skala pengukurannya juga rasio. Untuk ukuran perusahaan menggunakan log natural dari total aset, hasil skala pengukurannya adalah nominal. Sedangkan untuk nilai perusahaan yang digunakan adalah price to book value, skala pengukurannya pun rasio. Untuk teknik analisis, karena penelitian ini merupakan deskriptif asosiatif kausal dengan metode kuantitatif, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji regresi data panel, uji kelayakan regresi data panel, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Baik, untuk hasil penelitian dan pembahasan, setelah dilakukan uji regresi data panel, didapatkan 3 model, yaitu fixed effect model, common effect model, dan random effect model. Untuk ketiga model ini, kita harus lakukan uji kelayakan untuk memilih salah satu di antara 3 model tersebut. Uji kelayakan dilakukan dengan uji Chow, Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Berdasarkan hasil uji Chow, hasil cross section F terhadap C-square sebesar 9,35 dan probabilitas di bawah 0,0, probabilitas sebesar 0,0 di bawah 0,5, artinya hipotesis alternatif diterima dan hipotesis 0 ditolak, yaitu kita menggunakan model FEM. Kemudian untuk uji Hausman, nilai C-square sebesar 0 dengan probabilitas sebesar 1, artinya H0 diterima dan H alternatif ditolak. Yang kita pilih modelnya adalah REM. Kemudian untuk uji Lagrange multiplier, hasil Brus-Pagan pada cross section menunjukkan hasil sebesar 47,39 dan probabilitas 0,0, sehingga H alternatif diterima dan H0 ditolak. Jadi yang digunakan adalah REM. Jadi berdasarkan uji kelayakan model yang paling cocok digunakan untuk penelitian ini adalah model random effect model atau REM. Hasil uji random effect model terlihat pada tabel di sebelahnya. Berikutnya itu uji asumsi klasik. Setelah kita tentukan bahwa kita akan menggunakan model REM, kita harus uji asumsi klasik model tersebut dengan uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Untuk hasil uji normalitas, didapatkan hasil nilai Jagdera sebesar 0,53 dengan probabilitas 0,76. Artinya data penelitian ini terdistribusi dengan normal. Untuk uji multikolinearitas, tidak terdapat nilai korelasi antar variabel bebas yang melebihi nilai 0,9, artinya penelitian ini bebas multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas, di mana hasil residualnya tidak ada yang melebihi nilai 500 atau minus 500, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, yang berikutnya itu terkait hasil penelitian dan pembahasan. Dilakukan uji T, uji F, dan koefisien determinasi pada penelitian ini. Untuk hasil uji T yang pertama antara X1 terhadap Y, didapatkan hasil tes statistik sebesar 7,278521, di mana hasil ini lebih besar daripada T-tabel yang sebesar 1,98 dan nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0,000. Artinya profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk variabel kedua yaitu leverage terhadap nilai perusahaan, didapatkan nilai tes statistik sebesar 2,8, di mana ini juga lebih besar daripada T-tabel sebesar 1,98 dan nilai probabilitas 0,0062. Artinya leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk variabel ketiga yaitu ukuran perusahaan, tes statistik yang didapatkan adalah minus 1,37619, di mana hasil ini di bawah T-tabel sebesar 1,98 dengan nilai probabilitas 0,1737. Di mana ini artinya probabilitasnya di atas 0,5, sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk pengujian F secara simultan, hasil F statistik yang didapatkan adalah 18,9, di mana hasil ini lebih besar daripada F-table sebesar 2,48 dan nilai probabilitas 0,00, sehingga profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk hasil koefisien determinasi, hasil R-square diperoleh hasil sebesar 0,397472 atau 39,7472%. Artinya, seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan perubahan pada variabel terikat sebesar 39,74%. Untuk adjusted R-square diperoleh hasil sebesar 0,376454 atau 37,6454%. Artinya setelah mempertimbangkan derajat kebebasan, degree of freedom, seluruh variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan perubahan nilai perusahaan atau variabel terikat sebesar 37,64%. Sedangkan untuk sisa dari persentase lainnya adalah dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berikutnya itu kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang tiga, ukuran perusahaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, kesimpulan dari penelitian ini sudah menjawab rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini.
Kemudian terkait implikasi, ketika profitabilitas perusahaan meningkat, maka perusahaan berpotensi membayar dividen kepada pemegang saham. Ketika perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham, kemakmuran pemegang saham meningkat sehingga nanti nilai perusahaan juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, penggunaan tingkat utang yang optimal dapat berpotensi memaksimalkan penjualan dan menghasilkan laba yang besar untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Karena itu perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan utangnya dan menyeimbangkan penggunaan utangnya. Yang ketiga, terkait ukuran perusahaan, sebagaimana diketahui ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dalam penelitian ini karena masyarakat tidak hanya menilai perusahaan dari jumlah asetnya saja, tapi masyarakat melihat dari kekuatan keuangan perusahaan maupun kinerja perusahaan. Karena itu yang perlu ditingkatkan perusahaan adalah kinerjanya dalam memanfaatkan aset hingga mereka mampu menghasilkan laba yang tinggi, bukan hanya meningkatkan jumlah asetnya saja. Untuk saran bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya memperluas lingkup variabel bebas selain variabel yang ada pada penelitian ini dan menambah periode pengamatan. Kemudian bagi calon investor, fokus menentukan perusahaan yang tepat untuk berinvestasi dan memprediksi atau menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan serta memperhitungkan tingkat resiko dan pengembalian. Bagi perusahaan, diharapkan perusahaan dapat mengelola rasio-rasio berhubungan dengan nilai perusahaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.